Sedikit mengulang dari part kemarin. Setelah selesai basa-basinya, Su Yin menanyakan apa tujuan Yutong datang ke sana. Dia yakin kalau Yutong datang tidak hanya untuk persaudaraan saja. Yutong mengatakan agar Su Yin tidak usah terlalu dingin. Yutong menjelaskan jika dia di sini untuk memberikan Su Yin sebuah poin ESP. Yutong mempertanyakan apakah Su Yin tidak sengaja menghabisi petualang untuk naik level. Yutong juga menjelaskan jika orang ini berada di level 5, seharusnya akan memberikan poin ESP yang lebih banyak daripada orang-orang berlevel 3 yang ada di sana. Yutong menunjukkan fotonya dan menanyakan apakah Su Yin tertarik. Panel berpindah di rumah Ding Feng. Beberapa hari setelah kejadian itu, setelah berhasil mengalahkan Netahu dan menyembuhkan Ding Feng, Yongqing beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Sedangkan Ding Feng, setelah dia disembuhkan oleh Yongqing, dia langsung berolahraga agar dia lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi setelah nyawanya hampir melayang karena dia tidak cukup kuat untuk mempertahankan dirinya sendiri. Ding Feng kali ini benar-benar sangat berusaha dengan sangat keras. Melihat Ding Feng berusaha dengan sangat keras, Yongqing mengatakan jika Ding Feng baru saja sembuh, jadi Ding Feng tidak perlu berusaha sekeras itu untuk sekarang. Menurut Ding Feng, ini jauh lebih baik untuk pemulihannya. Ding Feng justru khawatir dengan keadaan Yongqing yang sudah beberapa hari ini hanya berada di rumahnya untuk menyembuhkan dirinya. Jadi Ding Feng menanyakan kenapa Yongqing tidak pergi saja ke dalam dungeon untuk menaikkan level seperti yang biasa dia lakukan. Yongqing menyangkalnya. Dia bertanya siapa yang bilang dia tidak naik level. Saat ini para pelayannya sedang berjuang di dalam dungeon yang direferensikan oleh Pondi. Poin ESP-nya saat ini terus mengalir. Panel berpindah di sarang iblis. Di sana terlihat iblis yang sedang melakukan pertarungan. Dengan suara yang sangat sombong, Pondi menyuruh yang lainnya agar bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Yang diperintahkan oleh Pondi adalah Rak, Netahu, dan Argus. Yang pertama kali protes adalah Netahu. Dia tak terima diperintah oleh Pondi karena mereka melayani tuan yang sama. Jadi, kenapa Pondi malah duduk saja di sana dan berteriak menyuruh-nyuruh mereka? Argus juga kesal karena saat mereka sedang bekerja keras, Pondi justru malah bermalas-malasan dengan wujud aslinya. Argus mengancam kalau dia akan membelah Pondi menjadi dua jika dia masih saja seperti itu. Sembari menyingkirkan ujung pedang Argus, Pondi menjelaskan selain Rak, dialah orang yang pertama mengikuti Yongqing. Sedangkan Rak terlihat tidak terlalu pintar. Jadi Pondi bertanya siapa yang akan mereka dengarkan selain dirinya. Benar saja, Netahu keheranan melihat kelakuan yang dilakukan oleh Rak saat tidak sedang bertarung. Tak mau hanya dianggap bermalas-malasan saja, Pondi pun langsung berubah ke wujud iblisnya dan dia mengatakan daripada mereka hanya terus berdebat, Pondi mengajak mereka untuk berkompetisi. Pondi langsung melesat cepat ke depan sembari mengatakan lebih baik jika mereka membuktikan siapa yang bisa menyumbangkan paling banyak poin ESP kepada tuan mereka. Setelah sampai di hadapan pasukan iblis yang cukup banyak, Pondi berhenti dan langsung menembakkan serangan api yang sangat dahsyat ke arah mereka. Serangan AOE itu benar-benar menghancurkan apapun yang dilewatinya. Semua iblis yang ada di hadapan Pondi langsung hangus, tinggal tulang. Dan perlahan tulang itu pun mulai hancur menjadi abu. Pondi sangat bangga dengan bentuk iblis yang diberikan oleh Yongqing. Dengan bentuk itu, kerusakan yang dihasilkan juga telah meroket tajam. Namun Pondi sedikit lengah sehingga dia tidak menyadari ada satu iblis yang lolos dari serangannya dan menyerangnya dari samping. Saat tongkat pemukul iblis itu hampir mengenai Pondi,
Tiba-tiba tubuh iblis itu terpotong-potong menjadi bagian-bagian kecil yang terbang melayang-layang di hadapan Pondi. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan Pondi. Netahu yang telah menghabisi iblis itu mengatakan jika Pondi sangat fokus untuk mengumpulkan poin ESP hingga dia tidak menyadari ada iblis yang ingin menyerangnya. Netahu mengatakan jika serangan AOE seperti yang dilakukan oleh Pondi itu sangat boros mana. Namun dengan sombongnya, Netahu memberitahukan jika bukan hanya Pondi saja yang memiliki serangan AOE, dan dia pun juga bisa menggunakannya. Walaupun ada iblis yang bersiap menyerangnya, namun Netahu lebih waspada dibandingkan Pondi. Dia langsung membelah iblis itu dengan pisau yang tak terlihatnya. Dan di arah lain, banyak iblis yang berlari ke arah Netahu. Netahu langsung mengambil kuda-kuda untuk melakukan serangan AOE kepada mereka. Puluhan, bahkan ratusan iblis terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan langsung mati. Sehingga mereka langsung memberikan banyak poin ESP kepada Yongking. Netahu menyombongkan serangan AOE yang baru saja dia lakukan kepada Pondi. Dia membanggakan bahwa serangannya tadi tidak lebih buruk daripada serangan milik Pondi. Namun di atas mereka ada seseorang yang melompat, dan itu adalah Argus. Argus berterima kasih kepada Pondi dan Netahu karena mereka telah mengumpulkan para iblis itu menjadi satu untuk dirinya. Netahu mencoba mencegahnya. Dia berteriak bahwa dia tidak mau poinnya dicuri begitu saja oleh Argus. Namun di belakang Netahu, Pondi hanya tersenyum saja karena rencananya membuat mereka bekerja lebih keras telah berhasil. Dan sekarang terlihat cahaya keemasan menjulang tinggi ke atas langit dan membuat hembusan angin yang cukup kuat ke segala arah. Itu dilakukan oleh Argus. Kemudian Argus langsung mengayunkannya ke arah kawanan iblis itu berkumpul, sehingga ledakan yang sangat dahsyat melebihi serangan Pondi dan Netahu pun menghancurkan apapun yang dilaluinya. Sedangkan di luar dungeon, Yongking berjalan sendirian dan menikmati poin ESP yang mengalir kepadanya terus-menerus yang dikirimkan oleh para pelayannya. Melihat poin ESP yang begitu banyak, Yongking yakin kalau para pelayannya benar-benar melakukannya di sarang iblis hari ini. Tiba-tiba di depan pintu masuk dungeon, Yongking dipanggil oleh seseorang. Di sana ada prajurit kurcaci. Dia bernama Dover. Dia datang ke sana bersama dengan Ding Feng. Yongking sangat terkejut dan berbisik kepada Ding Feng. "Hei, kenapa ada kunyit di sini?" Wajah Ding Feng langsung berubah setelah mendengar ucapan dari Yongking. Sedangkan Dover juga mencoba untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yongking kepada Ding Feng. Yongking juga mengatakan kalau mereka terkenal sangat rakus. Bahkan mereka akan menghancurkan kelompoknya hanya karena setitik besi. Dover tak marah dengan ucapan dari Yongking. Dengan ekspresi yang berkilauan, Dover mengatakan jika itu mustahil. Mereka telah salah menilai dirinya dan para kurcaci yang lainnya. Mereka hanya memandang keserakahan para kurcaci sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi mereka tidak tahu bahwa para kurcaci memiliki keindahan lainnya, yaitu kesetiaan. Dover meyakinkan bahwa dia tidak akan menghancurkan rekan satu timnya hanya demi uang. Ding Feng meyakinkan Yongking jika Dover dapat dipercaya karena dia diperkenalkan oleh teman satu guild lama mereka. Dan akhirnya Yongking pun percaya dengan Dover. Yongking melihat di sana hanya ada mereka bertiga saja. Jadi dia menanyakan di mana yang lainnya. Yongking menjelaskan jika mereka tidak dapat memasuki dungeon yang beranggotakan 5 orang jika mereka tidak memiliki rombongan yang lengkap. Namun Ding Feng hanya tersenyum saja dan menunjuk ke atas dan menyuruh Yongking untuk melihatnya.
Ternyata di balik batu ada sebuah kepala wanita yang sangat besar sedang mengintip mereka. Dia adalah seorang pemanah raksasa. Dia bernama Ailen. Ailen sangat malu karena semua orang memandang ke arahnya, dan dia pun langsung kembali bersembunyi di balik batu yang membuat semua orang sangat heran. Sembari tersenyum, Ding Feng memberitahukan Yongking agar dia tidak tertipu oleh ukurannya, karena sebenarnya Ailen adalah seorang yang sangat pemalu. Kali ini jumlah mereka baru 4 orang. Yongking bertanya di mana yang satu lagi. Tiba-tiba ada suara seseorang yang datang sembari menggerutu jika dia terlambat karena jalannya sangat macet. Dia adalah petualang berlevel 4. Penjara Su Jin dari Guild Scorpion. Dia muncul sembari mengucapkan maaf kepada mereka. Dalam hati Su Jin, aku tidak pernah muncul di depan umum, dan sekarang aku menyembunyikan levelku yang sebenarnya. Aku yakin para pemula ini pasti menganggapku mudah menyerah dalam menaikkan levelku. Ding Feng menepuk pundak Su Jin dan mengatakan jika dia diperkenalkan oleh mantan pemimpin guildnya dulu. Ding Feng menjelaskan jika dia memiliki kisah masa lalu yang sangat tragis dan memohon kepadanya untuk mengajaknya. Ding Feng mengatakan agar Yongking tidak meremehkan levelnya yang rendah itu untuk membodohinya. Menurut Ding Feng, dia adalah dukungan pengontrol massa yang sangat kuat. Dia sangat berguna saat berada di dalam dungeon. Namun Yongking melihat ada yang aneh dengan Su Jin. Setelah jumlah mereka cukup untuk memasuki dungeon, mereka pun mulai berjalan memasuki pintu dungeon. 2 jam sebelum memasuki dungeon, Ding Feng bertanya kepada Yongking apakah mereka akan membentuk tim 5 orang untuk pergi ke dalam dungeon. Yongking menanyakan apakah sulit untuk membentuk tim saat ini. Menurut Ding Feng, itu tidak terlalu sulit. Dia bisa melakukannya. Tapi Yongking terlalu brutal. Padahal Yongking sudah mempunyai banyak minion yang bisa memanen ESP secara otomatis untuknya. Jadi kenapa Yongking harus pergi ke dalam dungeon secara pribadi? Dan lebih bagus jika Yongking bergabung dengan minionnya setelah mereka selesai grinding. Namun menurut Yongking, mereka harus sesegera mungkin masuk ke dalam dungeon yang baru saja dirilis, atau keduluan tim lainnya jika harus menunggu minionnya selesai grinding. Apalagi bos dungeon ini adalah sejenis balasan bagi dirinya. Setelah mendengar penjelasan dari Yongking, langsung saja Ding Feng melompat ke arah pintu dan segera akan mencari anggota yang lainnya. Yongking tinggal mengirim koordinat lokasi dungeon dan dia akan langsung ke sana. Kembali ke waktu sekarang di dalam dungeon. Terlihat di dalam dungeon dipenuhi oleh kabut berwarna ungu. Mereka berlima berjalan pelan menjelajahi dungeon itu. Su Jin gemetaran. Dia bertanya kepada Ding Feng apakah dia merasa kalau dungeon ini sangat menyeramkan. Namun menurut Ding Feng, semua dungeon itu memang menyeramkan. Ding Feng menenangkan Su Jin jika nanti dia pasti akan terbiasa. Tiba-tiba ada yang memberikan lollipop kepada Su Jin. Ternyata yang memberikan lollipop itu adalah Ailen. Ailen sering memakan lollipop itu saat dia sedang gugup. Dan dia yakin jika lollipop itu adalah lollipop ajaib. Dan ternyata lollipop itu sangat besar untuk dipegang Su Jin. Dengan lollipop itu, Su Jin bahkan bisa menghabisi seseorang dengan mudah. Tiba-tiba, Yongking menyadari ada yang hilang dari mereka. Yongking bertanya, di mana Dover? Dan ternyata, Dover sedang berada di tempat yang dipenuhi oleh kristal magic. Dia sangat bahagia melihat banyaknya jumlah kristal di sana. Dengan jumlah sebanyak itu, Dover yakin bahwa dia akan menjadi kaya. Tanpa pikir panjang, Dover langsung menambang kristal-kristal itu. Melihat ke arah lain, lagi-lagi Dover melihat lebih banyak kristal di sana. Dover melihat kalau kristal itu ada di sepanjang jalan.
Dover ingin menjelajahi tempat itu, berharap dia mendapatkan kristal langka. Benar saja, di ujung jalan, Dover melihat cahaya keemasan. Dan setelah melihatnya, Dover yakin itu adalah sebuah kristal yang langka. Langsung saja Dover melompat dan menambangnya. Namun Dover tak sengaja menusuk lantai itu dan membuatnya retak. Dan dari retakan itu muncul cahaya keemasan yang membuatnya lebih bahagia lagi. Panel berpindah di tempat Yongking. Mereka sudah berjalan lama untuk mencari Dover. Dingfeng meyakinkan Yongking apakah benar kalau kemungkinan Dover berada di sana. Yongking menjelaskan jika tempat itu adalah tempat yang sangat banyak biji kristalnya. Dan tempat itu adalah tempat favorit bagi Dover. Tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan semua orang. Dari arah lain, Dingfeng melihat Dover berlari kencang ke arahnya. Dia terlihat sangat ketakutan. Ternyata Dover dikejar oleh banyak sekali golem batu kecil di belakangnya. Diva tersenyum sembari mengeluarkan pedangnya dari ruang penyimpanannya. Dia mengatakan jika Dover sangat mudah takut hanya dengan dikejar oleh beberapa golem batu. Ternyata Dover bukan takut oleh golem batu itu, melainkan monster besar yang membuat para golem batu itu ketakutan hingga berlari seolah-olah sedang mengejar Dover. Monster besar itu adalah Resentful Weeping Phantom. Dingfeng yang tadinya sangat sombong, kali ini terlihat pucat karena sangat takut melihat betapa besarnya monster di hadapannya itu. Sedangkan Suyin, dia menatap monster itu dengan sangat kesal. Dalam hati Suyin, aku berharap dapat menemukan kesempatan untuk mengalahkan orang-orang ini. Tapi aku tak menyangka si kurcaci itu malah menarik sesuatu yang lebih buruk ke sini. Kemudian Suyin berlari meninggalkan yang lainnya dan membuat Yongking dan Dingfeng sangat terkejut. Suyin kesal karena dia tidak bisa mendapatkan poin ESP dari menghabisi mereka. Tapi menurutnya itu lebih baik daripada dia harus kehilangan nyawanya. Kemudian di dalam sebuah gua terlihat cahaya hijau dan tiba-tiba gua itu meledak. Seseorang terlihat berlari dari sana. Dingfeng saat ini sedang berusaha berlari menghindari dari kejaran Weeping Phantom itu. Kemudian Weeping Phantom berteriak sembari air mata hijaunya keluar cukup banyak dari matanya. Dan setelahnya dia menyemburkan cairan hijau dari mulutnya. Dingfeng dan Yongking menyadarinya dan tiba-tiba Yongking berhenti. Namun itu membuat yang lainnya juga ikut berhenti. Dingfeng bertanya apa yang dilakukan oleh Yongking. Yongking mengatakan jika serangan dengan jarak yang sangat luas tidak mungkin untuk dihindari. Yongking mengangkat tangannya untuk membuat perisai suci dan menyuruh yang lainnya untuk tetap di dekatnya. Dengan perisai itu, Yongking berhasil menahan cairan hijau itu agar tidak mengenai mereka. Namun perlahan, cairan itu mulai menembus ke dalam perisai yang dibuat oleh Yongking. Cairan itu menyebabkan korosi pada benda yang disentuh olehnya. Namun Yongking memiliki perisai lain sehingga dia tidak apa-apa. Sedangkan Dingfeng, dia harus berusaha keras untuk menghindari cairan itu. Dalam hati Yongking, perisai suci jarak luas level 5 tak dapat memblokir skill korosi dari bos berlevel 7. Dan perisai Cushinku hanya dapat digunakan pada diriku sendiri saat ini. Ini tidak akan berhasil. Dingfeng dan yang lainnya cepat atau lambat akan terkena juga. Kemudian Dingfeng memanggil salah satu pelayannya. Itu sangat mengejutkan yang lainnya, terutama Dover. Yang dipanggil oleh Yongking adalah Rak, yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Karena muncul di dekat Dover, tentu saja itu membuatnya sangat ketakutan. Dover tidak menyangka dia bisa melihat sesuatu yang sangat tidak bisa dipercaya. Seorang petualang benar-benar bisa memanggil iblis. Itu adalah spell yang sangat menantang surga. Apalagi yang dipanggil
adalah iblis berlevel 5. Bahkan petualang terbaik yang pernah dia kenal tidak bisa melakukannya. Kemudian, Dingfeng memerintahkan Rak untuk menggali terowongan dan mengeluarkan semua orang dari sana. Lalu dengan cepat, Rak langsung menggali tanah di sana. Setelah itu, Yongking menyuruh semuanya agar cepat masuk ke dalam terowongan itu. Namun Dingfeng khawatir dan menanyakan bagaimana dengan Yongking. Dengan percaya diri, Yongking mengatakan jika dia akan baik-baik saja. Dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam terowongan yang dibuat oleh Rak. Di dalam terowongan, Ailan khawatir dengan Yongking. Dia bertanya, mungkinkah Yongking akan segera masuk ke terowongan itu dan mengikuti mereka? Dingfeng menjelaskan jika itu tidak mungkin. Jika Yongking menonaktifkan perisainya, maka cairan korosi dari Weeping Phantom akan membanjiri terowongan itu. Namun menurut Dover, itu sangat tidak adil meninggalkan kapten mereka begitu saja. Dingfeng meyakinkan Dover. Dia mengatakan jika Yongking akan baik-baik saja karena dia akan segera naik level. Panel berpindah di tempat Suyin. Dia yang sudah melarikan diri terlebih dahulu melihat jalannya pertarungan dari kejauhan. Suyin sangat bersyukur karena dia cepat kabur. Jika tidak, dia akan mati seperti orang-orang itu. Namun tak semudah itu. Yongking berhasil menghempaskan semua cairan korosif hanya dengan sekali gerakan tangannya saja. Suyin tak percaya setelah melihat Yongking berhasil menghancurkan skill dari Weeping Phantom. Dia tahu jika bos level 7 memiliki kelebihan tingkat skill yang sangat baik dibandingkan level 5. Belum lagi, itu adalah bos langka. Suyin bertanya-tanya bagaimana Yongking bisa melakukannya. Dan ternyata kali ini Yongking telah naik level. Perisai Cusi telah ditingkatkan menjadi Temporal Demon Armor. Temporal Demon Armor dapat menyerap lebih banyak kerusakan daripada perisai Cusi, tetapi mengkonsumsi lebih banyak mana. Kecuali dinonaktifkan, armor akan tetap bertahan hingga mananya habis. Apakah Yongking akan berhasil mengalahkan Weeping Phantom setelah dia naik level? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.